Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Komunikasi verbal via telepon yang berisi informasi dari klien tentang alamat lokasi, objek, dan nama orang yang ditemui di lapangan. Selembar kertas fax berisi data, alamat, dan kontak person di lokasi, objek penilaian, beberapa halaman. Perjanjian rekanan dengan perbankan. Satu bendel kerangka acuan kerja yang berisi berlembar-lembar ketentuan yang mengatur hubungan para pihak dan detil pekerjaan yang akan dilakukan, merupakan beberapa gambaran bentuk kontrak kerja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan penilaian. Tetapi manakah yang sesuai dan seharusnya digunakan sehingga menghasilkan penugasan yang kredibel? Dalam setiap penyusunan kontrak kerja antara Anda dengan klien, ada dua hal yang tidak boleh dilewatkan. Pertama, konteks hukum, dan kedua, konteks teknis penilaian. Mari kita kupas satu persatu. Pertama, konteks hukum. Setiap perbuatan manusia yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan hak dan kewajiban merupakan perbuatan hukum. Lebih lanjut, berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di antaranya, perbuatan hukum dua pihak adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak dan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi dua pihak, yaitu timbal balik. Misal, persetujuan jual beli, perjanjian sewa menyewa, dan lain-lain. Nah, perbuatan hukum ini terdiri dari perbuatan hukum yang tidak dilarang oleh hukum dan perbuatan hukum yang dilarang oleh hukum. Terkait dengan konteks pertama ini, Anda harus memastikan bahwa setiap kontrak yang Anda tanda tangani bukan merupakan bagian dari perbuatan yang dilarang dalam hukum. Bagaimana mengetahuinya? Tidak bisa tidak, harus belajar. Terkait dengan syarat sah perjanjian, hak dan kewajiban, wan prestasi, pengurusan jika ada perselisihan, dan lain sebagainya. Tentu yang dibutuhkan bukan ilmu yang setingkat ahli hukum atau penasihat hukum, tapi cukup sebatas memadai untuk memberikan bekal melakukan screening untuk memastikan kontrak Anda tidak melanggar aturan hukum. Atau kalau Anda memiliki kemampuan finansial yang mencukupi, bisa menugaskan ahlinya, yaitu penasihat hukum. Konteks kedua terkait dengan teknis penilaian. Penting ditekankan bahwa setiap kontrak sudah seharusnya memuat 6 komponen dasar identifikasi penugasan yang sebelumnya kita sebut 6 hal yang menentukan. Untuk memastikan bahwa pertama, ini benar merupakan penugasan penilaian, dan kedua, bahwa setiap hal dan informasi yang dibutuhkan untuk melakukan penilaian telah tersedia. Di samping 6 hal tersebut terdapat unsur-unsur minimal yang seharusnya menjadi bagian dari kontrak penugasan. Dan standar penilaian Indonesia, khususnya SPI 103 lingkup penugasan, telah memberikan panduan detil terkait hal ini. Dengan demikian, maka setiap penugasan yang telah merujuk pada SPI 103 lingkup penugasan telah memenuhi kriteria untuk disebut kredibel. Maka, apapun bentuknya, mau setebal kamus atau seringkas beberapa lembar dokumen atau bahkan hanya secari kertas, jika di dalamnya telah disusun dengan memenuhi ketentuan hukum dan memuat lingkup penugasan sesuai dengan standar penilaian Indonesia, maka dokumen kontrak yang Anda susun adalah dokumen yang dapat diandalkan. SPI, salam penilai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.